Oi semua. Saya Pasha. Saya Raffi. Saya Bubi. Kita bertiga akan menjelaskan sedikit tentang Jargon. slang, Vulgar. Dialek. Nah, jadi ntar di video ini ada adegan-adegan dari itu semua. Jadi saksikan aja. dan kita bakal nyontohin per komunitas, per pemakai bahasa tersebut. Jadi langsung semua. Maka dari itu, mendingan lu pada nonton, saksiin apa yang di situ. Ya kan ya? Nih semua. Oh, Aduh. Kabar. baik. Baik ya. Luar biasa kali. Udah pada beser kali nih. Bisa aja. Cewek siapa sekarang? Bisa aja. Hei, masih main musik kamu? Bisa saja. Nih ya, Om bilangin. Bila mana kau masih SMA? Hei, Om bilangin. Iya, apa? Bila mana kau masih SMA? Janganlah pintar-pintar. Kayak Om gini nanti menyesal. Om dulu pintar sangat pintar. Sekarang beginilah, menyesal. Kenapa? Tidak senang dengan SMA. Bisa saja. Nah, zaman SMA, carilah jodoh sebanyak-banyaknya. Apa sih? Dia carilah jodoh sebanyak-banyaknya. Nanti bila mana kau sudah tua, jodohmu hanya satu. Siapa? Sabar. Tante tua. Siapa? Ya tantemu itu. Oh, Tante Frida. Iya, tante Frida yang montok abis itu. Oh, begitu. Mantap kali tantemu itu. Sudah bosan tapi sekarang. Gak bisa nyari yang lain ya? Mencari yang baru susah. Gitu. Sangat jauh nih. Nah, Dari dialek. Dialek itu lebih ke keberagaman dalam berbahasa gitu loh. Bisa kita lihat tiap orang-orang di Indonesia itu mempunyai ragam dialek yang berbeda-beda. Contohnya kita lihat orang Betawi dan orang Jawa. Tuh. Mereka mempunyai dialek yang berbeda. Kita bandingkan lagi dengan orang Ambon. Mereka mempunyai dialek yang berbeda karena itu juga ada hubungan dengan lokasi di mana tempat mereka tinggal atau adat istiadat dari orang itu. Gitu. Nah, penyebab utamanya itu adalah untuk membedakan identitas. Misalkan dialek Sunda dengan leher yang lebih ditinggikan. Jadi suaranya jadi lebih tinggi juga. Terus Ambon dengan suara tinggi namun sedikit kasar. Terus ada juga Jawa dengan lemah lembut. Terus Betawi dengan disebutnya nyablak atau santai. Nah, itu akibatnya orang di Indonesia dapat mengetahui perbedaannya. Gitu. Misalkan saya berbicara dengan orang Betawi, saya tahu ini orang Betawi. Terus ini saya berbicara dengan orang Sunda, saya tahu ini orang Sunda. Gitu. Dan itu akibatnya. Jadi kita bisa lebih merasakan perbedaannya itu. Ya gitu.
Bangun lo brengsek. Saya santai dong lah. Wih, gila. Udah bikin telat setan. Bulu setan. Cepetan bangun kampret deh. Wah gila lo ya. Ini kita mau ujian hari ini. Badan siapa tuh kalau sewot sih? Lah. Wah, gila lo. Weh. Kok hari ini nggak masuk kartu lo? Nggak dinilai toh? Lemari, Penyebab. kasur, sofa. Lanjut. Dan vulgar itu merupakan kata-kata yang frontal sebenarnya, kata-kata yang cenderung kasar. ya cenderung kasar benar. Jadi dia dipakai biasanya antar teman atau antar sahabat, jadi informal. Karena kata-katanya bisa menyinggung perasaan kalau itu bukan teman, bisa orang lain yang tidak dikenal. Maka dari itu, untuk menggunakan bahasa vulgar itu orang juga harus mengetahui situasi, tempat, dan siapa lawan berbicaranya. Karena jika mereka tidak tahu itu, mereka bisa membahayakan dirinya atau menyinggung perasaan orang lain, atau banyak hal-hal negatif yang bisa berdampak jika kita tidak seperti yang tadi saya bilang itu. Jadi penyebab utama terlahirnya bahasa vulgar itu adalah untuk sebenarnya mengekspresikan diri kita lebih lebih luas, lebih bebas. Jadi ya itu sebenarnya bentuk pengekspresian emosi. Nah itu akibatnya ya bisa beraneka ragam gitu. Kalau misalkan temenan ya udah ngerti satu sama lain, jadi ya kita nggak tersinggung gitu. Cuman kalau kita nggak kenal satu sama lain ya bisa menyinggung perasaan orang lain. Namun kadang juga bahasa vulgar itu digunakan untuk menyampaikan emosi seperti tadi yang dibilang. Betul. Jika orang tersebut sudah mempunyai amarah yang kita coba ambil contoh, misalnya orang berantem, sering keluar bahasa-bahasa vulgar itu karena mereka menyampaikan emosinya itu, dan itu dengan tujuan yang mereka yang tidak baik untuk menyinggung perasaan orang lain. Betul. Wah gokil. Oh gue habis jackpot nih. Weh, abis rokit deh. Kagak. Jackpot susu doi. Susu ogut. Susu yang ini nih. Teh hari ini nggak kemungkinan mokan bro. Mau ke WC. Mau ogut kape. Ogut kape boilnya. Boilannya rusak. Bungkus aja lah, oh. Kapan cabut lo? Ini sekarang. Waduh, satu dulu. Udah. Aneh juga tadi kakinya. Gue dulu kek. Ya udah. Tadi sokap. Sebab pertama, Penyebab dari slang atau prokem yang kita gunakan ini adalah dari lokasi atau tempat. Betul? betul. Contohnya, dan juga pergaulan. Pergaulan adalah salah satu penyebab yang paling utama. Nah selain itu penyebab dipakainya bahasa prokem adalah agar komunitas lain di luar pemakai bahasa prokem tidak mengerti apa yang dimaksudkan, atau bisa jadi menjadi singkatan dari bahasa Indonesia formal. Akibatnya tidak banyak orang yang tahu apa arti dari bahasa prokem itu sendiri. Ya. Kata-kata juga semakin pendek, dapat disingkat, terus bisa menambah pengetahuan Dan juga memberikan suatu rima atau suara nada yang berbeda seperti sendokir dan apalagi. Ya masih banyak lagi. Betul sekali.
86. Terus itu. Ayo semut coba cawe. Wah, jangan sampai deh mau kita deh kayak gitu. Ngomong-ngomong, kemarin bayar 10 tahun kan. Ada yang Medan Demak nggak? Kayaknya bentar lagi banyak paling hitam lewat. Aduh. Ya udah deh. Balik. Masuk. Lalu Nah, ayo Sung. Ada 365 di Menteng. Males lu. Ini berapa kendal di Pak? ya, itu mantar diurusin sama bawahan aja, dibawa ke komando. Iya sih. Males juga. Banyak upah Rembang. Mendingan kita isi Bandung-Bandung Medan dulu. Udah sih. Dia misi Bandung apa? Bandung padat dulu. Lapar. Langsung aja. Yuk. Jargon. Kalau jargon itu sebenarnya hampir mirip dengan bahasa prokem atau slang. Namun bahasa jargon itu cenderung dipakai oleh kalangan-kalangan yang berpendidikan tinggi dan menempuh pendidikan, seperti contohnya polisi atau orang multimedia atau orang ekonomi. Mereka masing-masing punya bahasanya sendiri yang dapat dimengerti oleh lingkupnya sendiri, jadi hanya orang-orang yang sama dengan nah itu mereka. salah satu penyebabnya juga. Contohnya juga tuh kalau kita bilang bahas mengenai jargon itu mereka itu lebih ke kelompok. Nah, kalau misalnya prokem atau slang itu bisa digunakan untuk juga komunitas gitu loh. Kalau misal suatu kelompok misalnya orang-orang yang polisi saja bahasanya itu menggunakan bahasa jargon itu yang dimana polisi doang yang mengerti. Iya. Gitu. Akibatnya ya tidak banyak orang yang mengerti gitu. Misalkan polisi kan punya privacy. Jadi orang di luar selain polisi tidak boleh mengetahui apa artinya bahasa tersebut. Misalkan 86 artinya siap, atau misalkan 365 rampokan, palang hitam, mobil jenazah. Jadi memang itu sebagai kode juga gitu. Atau kesimpulannya Betul sekali. adalah kita sebagai makhluk sosial sudah seharusnya dapat beradaptasi dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam segi bahasa. Kita sebagai generasi abad 21 sudah seharusnya dapat mengetahui bahasa selain bahasa formal Indonesia. Cuman intinya jangan sekali-kali melupakan akar bahasanya, yaitu bahasa Indonesia. Hahaha.